Pemirsa, menuju berita yang pertama, Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah, maksud kami Anang Dirjo, menyampaikan bahwa finalisasi perjanjian kerjasama antara provinsi dan 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi langkah penting dalam optimalisasi pendapatan daerah. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan berlaku pada 5 Januari 2025. Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Tengah Anang Dirjo SPMM mengumumkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan finalisasi PKS dengan 13 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Kerjasama ini adalah bagian dari implementasi Undang-Undang HKPD yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Anang Dirjo menjelaskan, PKS ini hadir sebagai solusi atas kurangnya kolaborasi antara kabupaten kota dan provinsi terkait dana bagi hasil. Sebelumnya optimalisasi pendapatan lebih banyak di provinsi, sedangkan kabupaten kota tidak terlibat secara maksimal. Dengan adanya Undang-Undang HKPD, kabupaten kota juga wajib mengalokasikan dana untuk mendukung optimalisasi pendapatan aset daerah. Ia juga menyebutkan bahwa finalisasi PKS dilakukan dengan bimbingan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan bersinergi. Dengan kolaborasi ini diharapkan kegiatan di lapangan seperti razia pajak kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efektif dengan keterlibatan kabupaten kota. Lebih lanjut, Anang Dirjo menyoroti potensi baru pada 2025, yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB yang merupakan kewenangan kabupaten, namun dengan dana bagi hasil 25% untuk provinsi. PKS ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor tersebut. Finalisasi PKS yang kita lakukan dengan 13 kabupaten satu kota bersama Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana semuanya adalah anggotanya dari Badan Pendapatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang HKPD yang nanti akan diberlakukan di tahun 2025 per 5 Januari 2025. Nah, salah satunya yang menjadi latar belakang adalah yang sebelumnya bahwa antara kabupaten dan kota dengan provinsi ini tidak saling bersinergi, ya. Yang mana ada dana bagi hasil tetapi kewenangannya hanya untuk provinsi, sedangkan kabupaten tidak melakukan hal-hal yang bersifat untuk optimalisasi. Dengan adanya Undang-Undang HKPD, dengan adanya opsen ini, maka seluruh kabupaten kota wajib menganggarkan biaya operasional untuk menunjang peningkatan optimalisasi pendapatan asli daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Nah ini, dan hari ini kita sudah sampai ke tahap finalisasi, ya, mana semua kabupaten kota melalui Kementerian Kemendagri untuk membimbing mereka dalam rangka menyusun apa-apa saja yang nanti menjadi program kegiatan ke depan dalam rangka meningkatkan optimalisasi dan melakukan sinergi antara provinsi dan kabupaten, sehingga nanti kegiatan yang mereka buat itu bersinergi. Artinya kalau kabupaten ke lapangan ikut razia, mereka juga melakukan razia. Jadi bersinergi, sehingga nanti nyambung kegiatannya antara kabupaten dan provinsi, ya. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita, yaitu peningkatan pendapatan daerah itu, ya, peningkatan pendapatan asli daerah bisa kita lakukan. Termasuk di tahun 2025 itu ada potensi baru yang dulu kita sebut aliansi, dalam istilah sekarang MBLB, mineral logam bukan batuan. Nah ini juga merupakan potensi yang kewenangannya adalah kabupaten, tetapi kita provinsi mendapatkan
dana bagi hasil sebesar 25%. Nah, ini juga yang menjadi agenda kami dalam melakukan PKS ini. Sehingga nanti kegiatan yang dilakukan oleh kabupaten juga kami bisa dukung di provinsi. Karena izinnya itu ada di provinsi, tapi kewenangannya ada di kabupaten. Sama juga dengan tadi pajak kendaraan bermotor dan biaya beli nama. Kewenangannya ada di provinsi, tapi potensinya ada di kabupaten. Sehingga ini ada kolaborasi data, ya, informasi, adanya sosialisasi yang bersama-sama, ya, adanya apa yang informasi, sehingga nanti apa yang menjadi potensi kita itu tidak meleset. Ya, target 2025, ya, pada tahun ini kita akan pendapatan daerah gitu kan. Ya, ada beberapa bagian, ya, dari pendapatan daerah 9,2. Ya, nanti ada belanja lagi yang nanti disuplai uang. Ya, itu jadi 10,2. Dan untuk pendapatan asli daerah kita target di tahun 2024 ini adalah 2,6. Anang Dirjo juga menargetkan bahwa pada tahun 2025 Kalimantan Tengah diharapkan mampu mencapai pendapatan daerah sebesar 9,2 triliun rupiah dengan proyeksi belanja daerah mencapai 10,2 triliun rupiah. Untuk pendapatan aset daerah ditargetkan sebesar 2,6 triliun rupiah pada 2024. Dengan sinergi antara provinsi dan kabupaten kota, potensi pendapatan yang selama ini belum tergali dapat dioptimalkan. Dari Kota Palangkaraya, Dedi, Jurnal TV melaporkan.